Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena EN, mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di pembahasan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk mengenal tentang sakramen baptis atau sakramen pembaptisan. Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang berarti pembasuhan atau pencucian. Sehingga membaptis berarti membenamkan calon yang akan dibaptis ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepalanya sambil mengucapkan atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Baptis merupakan tanda masuknya seseorang menjadi umat Katolik. Ini ditandai dengan penyiraman air suci pada dahi. Penerimaan sakramen baptis dapat dilakukan di umur berapapun, tetapi biasanya sakramen baptis sering dilakukan saat seseorang masih bayi. Sakramen baptis hanya diterima 1 kali seumur hidup. Sakramen baptis adalah sakramen inisiasi pertama. Selain itu, sakramen ini merupakan syarat mutlak bagi penerimaan sakramen-sakramen lain. Gereja Katolik Roma mengenal 7 sakramen. Dari ke-7 sakramen tersebut, sakramen baptis diyakini menjadi salah satu sakramen yang menentukan keberadaan orang-orang beriman Katolik. Sakramen inilah yang menjadikan orang sehingga menjadi anggota Gereja Katolik dan boleh masuk di dalamnya serta menikmati segala anugerah keselamatan yang disediakannya. Maka itulah sebabnya sakramen baptis selalu ditempatkan di awal dari ke-7 sakramen yang ada. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Karena sakramen merupakan tanda dan sarana keselamatan, maka menerima sakramen ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Baptisan itu memberi 3 hal kepada iman kita, yakni baptisan diajukan Tuhan kepada kita sebagai tanda dan bukti tentang pembersihan kita, sebagai suatu surat bermaterai yang menegaskan kepada kita bahwa segala dosa kita telah dihapuskan, dicoret dan ditiadakan sedemikian rupa hingga tak bakal muncul di hadapannya dan tidak akan diingat atau diperhitungkan kepada kita. Sebab Dia menghendaki supaya semua orang yang percaya dibaptis untuk pengampunan dosa mereka. Yang selanjutnya adalah simbol-simbol baptisan. Yang pertama, air. Air melambangkan alat untuk menyucikan kita dari dosa. Air mengalir menandakan meskipun hidup manusia akan selalu jatuh ke dalam dosa, namun akan selalu dibasuh dengan rahmat Allah yang tidak pernah habis seperti air yang mengalir. Yang kedua, minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus. Kekuatan ini yang memampukan orang-orang yang dibaptis untuk setia. Kesetiaan ini akan dibawa sampai kita bersatu dengan Dia. Yang ketiga, salib. Salib mengingatkan kejamnya dosa, sehingga Allah sendiri yang menebus melalui kematiannya. Inilah besarnya kasih Allah pada manusia sehingga kita beroleh kemenangan. Yang keempat, lilin. Lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan karena kita adalah anak terang Kristus. Dan ini dapat kita lihat dalam Efesus bab 5 ayat 8. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kain putih. Kain putih yang melambangkan kita telah mengenakan Kristus. Artinya adalah sesudah seseorang dibaptis, ia akan mengendalikan kekuatan Kristus dalam menjalani hidupnya. Mereka yang telah disucikan dari dosa asal dan telah menjadi milik Kristus, mereka akan mengenakan Kristus sebagai kain putih yang bersih. Yang selanjutnya adalah kita akan melihat macam-macam baptisan. Yang pertama, baptisan dewasa. Pada usia baptisan dewasa, ini berkisar pada umur 12-25 tahun, sehingga dari kesadaran dan juga tugasnya dalam nama Tuhan Yesus sudah bisa dilakukan. Yang kedua, baptisan bayi. Pada usia bayi, dengan memperoleh sakramen baptis adalah sebagai tanda
bahwa sudah masuk bagian dari gereja dan terbebaskan dari noda dosa asal. Yang ketiga, baptisan rindu. Baptisan ini diberikan saat seseorang ingin dibaptis kembali dan ingin menjadi anggota gereja Katolik. Namun untuk bisa menerima sakramen rindu ini harus melalui proses katekumenat. Bahkan pada saat ia telah meninggal, maka ia menjadi tanda bahwa sudah menerima baptisan rindu. Yang keempat, baptisan darah. Baptisan ini adalah di mana seseorang ingin dibaptis, kemudian ingin menjadi anggota gereja Katolik. Ini tidak berbeda jauh dari baptisan rindu, di mana masa katekumenat juga harus dilalui. Kemudian sebelum meninggal juga wajib mendapatkan kebaptisan darah ini. Kesimpulannya adalah sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis, dan ini dapat dilihat dalam Matius bab 28 ayat 19. Dalam gereja Katolik, secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan menuangkan air, bukan dengan menenggelamkan. Sakramen baptis adalah sakramen inisiasi pertama. Dan dalam kitab suci, sakramen baptis menekankan hidup yang baru. Artinya adalah bagi setiap orang yang menerima sakramen ini, ia akan memperoleh hidup yang baru karena terbebaskan dari noda dosa asal, serta mendapatkan keselamatan dari Allah. Sekian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.